Ya, kami bukan orang kaya tapi tidak miskin-miskin amat. Makanya bisa beli komputer tapi tidak sanggup beli atau langganan Microsoft Office. Kenapa tidak membaca? Ya, karena profesional punya standar. Akhirnya dari dulu kami pakai alternatifnya seperti LibreOffice. Ya memang sekarang alternatifnya juga lebih banyak seperti WPS dan OnlyOffice atau malah pakai yang online seperti Google Docs atau juga Microsoft Office Online yang gratis. Tapi karena terlanjur pakai LibreOffice, akhirnya stuck di sini. Pada video ini, kami mau pamer sekaligus memberi sedikit tutorial tentang bagaimana cara pakai LibreOffice Calc sebagai pengganti Excel. Ini bagus kalau Anda punya usaha atau perlu program spreadsheet gratisan yang kompeten. Kita bahas dulu sejarahnya. Jadi, zaman 90-an dulu, program spreadsheet yang populer ada Lotus 123 dan Microsoft Excel yang dibundle dengan produk Microsoft Office lainnya. Selain itu, masih ada lagi seperti Star Office yang lumayan populer di Eropa. Tahun 99, Sun Microsystems membeli Star Office dan membuat versi open source-nya yang diberi nama OpenOffice. Pada tahun 2010, Sun Microsystems dibeli oleh Oracle yang berarti juga termasuk Star Office dan OpenOffice. Karena takut OpenOffice bakal dibuat closed source oleh Oracle, orang-orang kemudian membuat yayasan untuk menaungi proyek OpenOffice baru yang diberi nama The Document Foundation. The Document Foundation kemudian melakukan fork OpenOffice menjadi LibreOffice. Pada dasarnya, Calc dan Excel mirip-mirip. Ya memang tidak 100%, bisa dilihat dari tampilannya di mana Calc lebih mirip Excel 2003. Tapi untuk rumus-rumusnya bisa dibilang mirip, kecuali rumus-rumus dan fitur baru, seperti misalnya Dynamic Array yang muncul sejak Excel 2021, seperti XLOOKUP, XMatch, Split, Power Query, dan yang sejak dulu tidak ada padanannya di Calc, makro. File yang dipakai juga berbeda, kalau Excel pakai XLS atau XLSX sejak 2007, LibreOffice Calc pakai format file ODS. BTW kalau mau file ODS yang dipakai pada video ini, bisa cek deskripsi video ini. Sekalian, tekan tombol like dan subscribe. Komentarnya nanti aja. Di bagian atas yang ada hurufnya ini disebut sebagai kolom. Dan yang ada angkanya di samping kiri ini disebut sebagai baris. Ketika kolom dan baris bertemu, misal pada bagian ini disebut sel F4. Bisa dilihat pada kotak di sini yang disebut name box untuk memudahkan data ini ada di sel mana. Sebelahnya ada input line untuk memasukkan rumus yang kalau bingung ada drop down list di sebelahnya. Tapi kalau sudah ngerti Excel dikit-dikit rasanya sudah paham lah ya. Jadi langsung lompat ke rumus-rumusnya saja, utamanya rumus dasar. Siapa tahu mau jadi bagian administrasi. Pertama-tama mulai dengan edit dan formatting. Bila mau menambahkan kolom di samping karena tabel yang dibuat tidak punya ruang, bisa klik kanan pada bagian kolom yang ada hurufnya, lalu pilih mau sebelum atau sesudah kolom yang diklik. Saya klik kanan pada kolom A, lalu pilih Insert Column Before untuk menambahkan kolom di sisi kiri. Untuk menambahkan baris juga sama. Misal sebelum kolom Abdul mau saya tambahkan nama Jatmiko. Jadi saya klik kanan pada baris yang ada angkanya Abdul, dalam hal ini 6, lalu pilih Insert Row Before. Kemudian untuk menggabungkan beberapa sel, bisa gunakan menu Merge Cell, yang simbolnya seperti ini. Biar bisa rata kanan dan kiri, gunakan menu Alignment, di mana di sini saya pilih Centered, yang letaknya ada di sini. Untuk mengisi sel dengan berurutan, bisa dilakukan dengan mengisi value pertama, lalu tinggal drag pada kotak kecil ini. Jadi untuk memasukkan nomor urut tidak perlu mengetik manual satu persatu. Untuk hal lain juga bisa begitu, misalnya nama bulan seperti ini. Kalau mau diisi dengan value yang sama, misal 5000 biar tidak jadi 5001 dan seterusnya, ketika drag tekan tombol Ctrl. Karena ini buat tabel, kalau tidak ada garisnya berasa gimana gitulah ya. Jadi menambahkan garis atau border bisa gunakan menu ini, lalu dipilih mau seperti apa garis-garisnya. Lalu pada kolom yang ini berhubung namanya panjang sekali, bisa dibuat agar karakternya tidak keluar garis. Caranya adalah dengan menggunakan menu Warp Text, sehingga teksnya otomatis bakal menyesuaikan penggalan katanya agar tidak melebihi lebar kolom. Berhubung ini tabel yang membahas tentang uang, normalnya dikasih simbol mata uang seperti rupiah. Untuk memasukkannya, bukan dengan ditulis manual, karena bisa membuat pembahasan selanjutnya tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, gunakan menu Format Cell yang ada pada menu klik kanan. Di sini ada berbagai macam format yang tersedia, seperti tanggal, persentase, sampai mata uang.
Tinggal pilih dan sesuaikan dengan kebutuhan, di mana pada bagian ini saya pilih currency, mata uang IDR atau Indonesian Rupiah. Simbolnya mau IDR atau Rp. Koma di belakang angka berapa, dan sebagainya. Kalau sudah, tekan tombol OK. Selanjutnya adalah fungsi matematika. Pertama, awali dengan sama dengan, lalu dalam kurung, masukkan angka di mana kalau angkanya ada di dalam sebuah sel, maka tinggal klik saja. Lalu dari sini bisa dilakukan tambah, kurang, kali, atau bagi. Misal, mau menjumlahkan berarti tinggal ketik sama dengan, lalu masukkan angka, atau bisa juga klik sel mana yang akan dijumlahkan, ketik simbol tambah, lalu masukkan angka lagi, atau klik sel mana lagi, setelah itu enter. Kalau cuma 2 begitu mudah lah ya. Bagaimana kalau ada banyak? Untuk itu, diciptakan fungsi sum untuk yang menghitung total keseluruhan angka. Cara pakainya masih sama dengan, lalu ketik SUM, kemudian kurung buka, masukkan angka, atau drag saja sel yang mau dihitung, lalu akhiri dengan kurung tutup, lalu tekan enter. Kemudian ada average, untuk menghitung nilai rata-rata seperti ini. Mau menghitung ada berapa sel yang sudah terisi? Gunakan fungsi count. Fungsi count ini hanya menghitung sel yang terisi dengan angka, sehingga sel yang berisi teks tidak ikut dihitung. Kalau sel yang berisi teks juga mau ikutan dihitung, gunakan fungsi counta. Tidak hanya untuk menghitung, meski namanya calc. Sebagai program spreadsheet, calc juga bisa membantu untuk fungsi logika dan kondisional untuk membantu mengambil keputusan. Misalnya, ada if untuk mengecek suatu kondisi. Jika kondisi benar, maka ia akan mengembalikan nilai pertama. Jika salah, ia mengembalikan nilai kedua. Contohnya, kalau nilai kurang dari 60, maka harus ikut remedial. Rumusnya sendiri sebagai berikut. If kondisi nilai yang sudah di rata-rata pada sel E4 ini kurang dari 60, dalam tanda petik, remedial, dalam tanda petik, tidak remedial, kurung tutup. Kalau kondisi yang harus dipenuhi ada 2 atau lebih bagaimana? Bisa gunakan N, di mana rumusnya seperti berikut ini. Hasilnya hanya ada 2, yaitu true bila semua kondisinya terpenuhi, dan false jika kondisinya ada 1 saja yang tidak dipenuhi. Kalau kondisi yang harus dipenuhi cukup 1 saja, dari misal ada 2 bagaimana? Bisa gunakan fungsi OR. Untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan teks, lebih bagus pakai word processor seperti LibreOffice Writer sih. Tapi untuk kebutuhan spesifik, LibreOffice Calc juga bisa melakukan hal itu. Misal kalau mau menggabungkan beberapa teks dari sel yang berbeda menjadi satu, bisa gunakan fungsi concatenate. Misal, mau menggabungkan antara nama belakang dengan alias, maka rumusnya adalah concat bla 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 ini, kurung buka, sel nama lengkap, koma, dalam tanda petik, spasi, alias, spasi, tanda petik, koma, sel nama alias, kurung tutup. Dengan fungsi left atau right, juga bisa mengambil karakter terserah mau dari kanan atau kiri. Misal mau ambil 3 karakter dari kiri, berarti left. Sel yang karakternya mau diambil, lalu 3. Kalau mau dari kanan, juga sama, hanya saja ganti left menjadi right. Kemudian kalau mau menghitung jumlah karakter, juga bisa pakai fungsi len. Misal, nama-nama panjang ini kalau dicari tahu seberapa panjang karakternya, berarti rumusnya adalah sama dengan len, kurung buka, sel nama panjangnya, lalu kurung tutup. Sepertinya itu dulu, sudah lumayan kepanjangan buat video tutorial pengenalan singkat. Kalau ada yang kurang, dilanjut lagi besok kapan-kapan. Terima kasih sudah menonton.